Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irena Nurfadila. Saya dari kelompok 6 yang akan membawakan materi tentang hukum yang berkeadilan. Nah, di sini saya akan perkenalkan kelompok saya. Mungkin yang pertama itu ada saya Irena Nurfadila sebagai moderator dan juga pembawa materi konsep dan urgensi hukum yang berkeadilan. Lalu ada Akbar Muhammad Zamzam yang akan membawakan materi latar belakang dilakukannya pelanggaran hukum yang berkeadilan. Lalu ada Stephanie Triangelika yang akan membahas menggali sumber historis, sosiologis, teopolitis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Lalu ada Tri Hasanah yang akan membawakan materi membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Lalu ada Helia Dwi Putri yang akan mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, langsung saja kepada inti pembahasan yang akan saya sampaikan, yaitu tentang konsep dan urgensi hukum yang berkeadilan. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini pernah bertanya, kenapa sih kita itu perlu hukum dan apa sih fungsinya hukum untuk kita? Nah, jadi menurut ahli, beliau itu mendefinisikan hakikat manusia itu seperti ini: Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Nah, dan ini dibuktikan dalam sejarah, yaitu dulu itu sifat manusia itu serakah. Nah, mungkin sampai saat ini juga masih seperti itu. Nah, yang dimana waktu itu kaum yang kuat menindas kaum yang lemah. Nah, karena ini terjadilah kesepakatan dan perjanjian antar manusia dengan manusia. Dengan adanya kesepakatan tersebut, masyarakat menyerahkan kekuasaan yang mengatur peraturan dan pemerintahan kepada suatu sistem yang dinamakan kerajaan. Nah, karena adanya ketidaktertiban dan saling menindas ini, masyarakat itu mempunyai kesepakatan bahwa jadi kita mending dipimpin oleh seorang raja yang dapat mengatur kita, dan kita juga harus mentaati peraturannya. Nah, terus yang nantinya peraturan itu kan harus ditaati dan bersifat memaksa. Nah, bersifat hukum itu, nah hukum di sini kenapa harus ditaati dan bersifat memaksa? Karena jika tidak memaksa, mungkin orang kan masih sewenang-wenang, dia tidak ada gunanya gitu hukum tersebut. Nah, seperti itu. Lalu ada juga menurut Cicero, yaitu ubi societas ibius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Nah, mungkin juga nah di sini kita juga harus berpikir ya, di mana sih suatu negara gitu, mungkin ya dalam skala besar ini suatu negara yang tidak ada hukumnya. Nah, contohnya di negara kita. Nah, negara kita itu mungkin kita sudah banyak mendengar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, di sini maksudnya, nah menurut Sahrudin, tujuan hukum itu erat kaitannya dengan tujuan sebuah negara. Nah, contohnya juga di sini negara Indonesia yang dimana hukum dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan negaranya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi sebuah negara itu, jadi waktu itu negara Indonesia waktu ingin merdeka dan merumuskan Undang-Undang Dasar, mereka yang menjanjikan dan menjaminkan sesuatu kepada masyarakatnya. Nah, yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 tersebut. Nah, yang ada di alinea keempat. Nah, juga waktu dan juga sekarang itu sudah disahkan ya pada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 bahwa negara kita telah memiliki peradilan yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, jadi contohnya bahwa menurut ahli Cicero, di mana ada masyarakat, di sana harus ada hukum tuh, ya kegunaannya yang tadi saya jelaskan, dan ya buktinya bahwa kita perlu hukum itu buktinya hampir setiap negara yang ada di dunia itu mempunyai landasan hukumnya masing-masing. Nah, contohnya seperti negara kita. Nah, mungkin kesimpulan dari saya, apa sih itu hukum yang berkeadilan? Nah, jadi hukum yang berkeadilan itu hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat. Nah, hukum juga senantiasa mengabdi pada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian. Nah, jadi suatu hukum bisa dikatakan adil jika
menciptakan sebuah ketertiban kepada masyarakatnya, keteraturan dan juga kedamaian. Nah, juga penegakan hukum juga dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Akbar, yang akan membahas materi yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akbar Muhammad Jamjam. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum keadilan. Jadi apa sih gitu keadilan itu? Jadi keadilan itu merupakan unsur gitu yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum gitu. Terus artinya bahwa dalam segala pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil gitu. Jadi para aparat atau penegak hukum itu harus bersikap adil gitu. Terus pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat. Jadi seperti yang sekarang terjadi gitu, kayak BBM naik. Nah, itu kan tidak adil gitu buat masyarakat kecil gitu. Jadi meresahkan masyarakat gitu. Terus yang selanjutnya, latar belakang diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan itu karena adanya penegakan hukum yang berkeadilan bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Jadi latar belakang diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan itu jadi supaya mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat gitu. Jadi supaya tertib, aman gitu, damai si masyarakatnya tuh gitu. Jadi tidak ada kecemburuan sosial atau apa gitu. Terus alasan lain perlunya penegakan hukum itu adanya latar belakang masalah atau kasus hukum gitu yang belum diselesaikan gitu secara tuntas karena ada praktek hukum yang seringkali tumpul ke atas tajam ke bawah gitu. Nah, jadi itu teh istilah dari tumpul ke bawah tumpul ke atas tajam ke bawah itu tuh seringkali dibicarakan sama orang-orang gitu ya. Jadi itu teh kayak tidak adil gitu, dimana gitu adanya keadilan gitu. Terus berbicara terkait prinsip hukum yang berkeadilan, sebenarnya tidak hanya didasarkan atas perlakuan dan pemberian layanan hukum yang sama rata, akan tetapi lebih mengarah ke pendekatan yang berdasar atas sikap empati terhadap sesama manusia. Artinya, baik pelayanan hukum maupun pemberian hukum terhadap seseorang diukur dari sikap empati yang membuat seseorang sama-sama dapat merasakan layanan hukum. Jadi jangan mentang-mentang misalkan ada orang kaya, nah pelayanan hukumnya itu sangat enak gitu, sedangkan yang tidak punya uang pelayanan hukumnya tidak enak gitu. Jadi kita juga mau gimana harus tetap sama gitu, merasakan pelayanan hukum yang sama rata gitu. Jadi tidak ada istilahnya sekarang orang kaya atau orang miskin gitu, itu hanya cuman sementara doang gitu. Jadi intinya kenapa perlunya penegakan keadilan itu karena supaya menertibkan atau menciptakan suasana yang damai gitu, tidak ada kecemburuan sosial ataupun tidak ada yang namanya tidak ada keadilan gitu. Jadi semua adil gitu, mau misalkan kita punya uang atau tidak punya uang, tapi diperlakukan oleh pemerintah itu seadil-adilnya gitu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Stefani Tri Angelica. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai sumber histori sosiologis politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Secara garis besar, hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum yang bersifat publik menyangkut kepentingan bersama maupun kepentingan umum, sedangkan hukum privat yang menyangkut kepentingan pribadi. Jadi, hukum harus tetap dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam hal ini, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-haknya. Menurut Gustav Friedrich, seorang ahli filsafat Jerman menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan. Yang pertama yaitu keadilan. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Yang kedua yaitu kemanfaatan. Para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Karena hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksana hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia. Yang ketiga yaitu kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, proses pengadilan dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut tentang lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum. Yang pertama yaitu kepolisian. Kepolisian merupakan alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Yang kedua ada kejaksaan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 dinyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jadi, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Yang ketiga yaitu kehakiman. Kehakiman merupakan lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Yang kedua ada lembaga peradilan. Nah, yang kesatu itu ada peradilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua ada peradilan militer. Peradilan militer memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga ada peradilan tata usaha negara. Administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Yang ketiga adalah peradilan umum. Peradilan umum itu salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Nah, untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum, digunakan beberapa tingkat atau pengadilan, yaitu yang kesatu, peradilan agama, yang kedua, peradilan tinggi, yang ketiga, peradilan tingkat kasasi. Nah, yang keempat ada penasehat hukum. Perkenalkan, nama saya Indi Triasana, NPM 222-17008. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Perhatikan sejumlah kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, di situ ada masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji, terbukti masih adanya praktik KKN, praktik suap, perilaku prenanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Nah, yang kedua, di situ masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial yang bermuatan syara, tawuran, pelanggaran HAM, dan sikap etnosentris. Dan yang ketiga, di situ ada maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial
dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Selanjutnya, mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan di masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seharusnya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan hak-hak dan kewajibannya.